Hacker Bjorka masih jadi hot topic di Twitter dan media-media mainstream lain di Indonesia. Bjorka yang awalnya dianggap hanya sebagai pencuri dan peretas data tiba-tiba berubah dan aktif ikut campur terkait isu-isu politis yang ada di Indonesia. Sebagian warganet bahkan mengapresiasi dan mengagung-agungkan Bjorka, tak kala dirinya meretas data pribadi yang diduga milik sejumlah politisi. Yang paling mengejutkan, Bjorka diduga menyebarkan dokumen rahasia negara terkait siapa dalang dari pembunuhan aktivis sosial Munir di era Orde Baru. Pro dan kontra pun seketika muncul di tengah masyarakat terkait sosok Bjorka ini. Sebagian dari warganet mendukung aktivitas doxing yang dilakukan Bjorka. Namun tak sedikit pula yang skeptis kalau kemunculan Bjorka ini merupakan usaha dari kubu tertentu dalam menutupi sejumlah isu penting lain seperti kenaikan tarif BBM dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh elit polisi seperti Verdi Sambo. Baru-baru ini juga pemerintah mengklaim telah mengetahui identitas dari hacker Bjorka. Namun pada saat diidentifikasi dan dicek TKP, dari beberapa orang yang tersebut, hanya satu orang yang dinyatakan benar ada keterkaitan dengan Bjorka. Jadi, siapakah Bjorka ini sebenarnya? Di mana asalnya? Apa motif sebenarnya? Dan atas perintah siapa? Di awal kemunculannya di Twitter, Bjorka dengan akun @bjorkanism menceritakan bahwa ada hubungan antara dirinya dengan sosok cerdas setara dengan B.J. Habibie yang diasingkan dan kehilangan status WNI akibat kebijakan tahun 1965. Hingga akhir hayatnya, sosok ini tidak bisa pulang ke Indonesia. Bjorka mengatakan langkah dirinya mengganggu Indonesia adalah cara dia mewujudkan mimpi almarhum. Seperti diketahui, kebijakan 1965 yang dimaksud adalah keterkaitan dengan orang-orang eksil. Para eksil ini adalah generasi muda Indonesia di awal tahun 1960-an yang dikirim kuliah ke negara-negara Blok Timur oleh pemerintah Orde Lama, Soekarno kala itu. Usai peristiwa G30 SPKI 1965, mereka tidak bisa pulang ke Indonesia karena dianggap komunis oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Para eksil tersebar di Eropa dan negara-negara lainnya. Tapi sekali lagi cerita Bjorka ini tidak bisa dikonfirmasi apakah asli atau karangan belaka. Cerita atau pengakuan dari Bjorka ini dianggap oleh sebagian orang sebagai kecerobohan pertama Bjorka seorang hacker. Karena dari adanya pengakuan tersebut seharusnya tidak untuk pemerintah mengidentifikasi siapa Bjorka ini. Atau paling tidak mengetahui siapa yang Bjorka sebut sebagai seseorang yang mengurusnya yang tinggal di Polandia itu. Kecerobohan lain terlihat pada saat Bjorka untuk pertama kali muncul dalam sebuah video setelah akunnya dihapus oleh Twitter. Dalam video tersebut, Bjorka tanpa sadar memperlihatkan tangan kanannya. Warganet menilai kalau warna kulit yang Bjorka miliki mirip dengan warna kulit orang Indonesia. Tak sampai di situ. Muncul analisa dari warganet terkait diksi atau kalimat yang digunakan oleh Bjorka mirip dengan yang biasa orang Indonesia ucapkan. Namun, sekali lagi, dugaan tersebut masih belum bisa dibuktikan. Muncul sebuah asumsi kalau hacker Bjorka ini ada atas pesanan dari pihak oposisi pemerintah lantaran pola serangan Bjorka menyasar orang-orang yang dinilai punya kebijakan tidak pro rakyat hingga punya catatan hitam di pemerintahan. Bjorka bahkan ikut menyerang pegiat medsos atau buzzer pro pemerintah seperti Denny Sirigar dan Abu Janda. Gildas Deograt Lumi yang merupakan seorang white hacker dan pakar IT keamanan sistem informasi organisasi menemukan fakta bahwa peretasan 1,3 miliar data SIM card yang digembar-gemborkan Bjorka bukan murni peretasannya. Gildas menyebutkan kalau Bjorka mendapatkan data itu dari dark web lalu diklaim sebagai hasil peretasannya. Gildas mengungkapkan terkait dugaan adanya orang lain hingga sebuah organisasi atau negara di balik hacker Bjorka yang melakukan eksploitasi data pribadi, banyak pejabat dan masyarakat itu tersebar ke publik. Tujuannya ikut campur guna memperkeruh situasi politik Indonesia. Dan ternyata terbukti terjadi. Masyarakat yang kesal kepada pemerintah karena banyak kebijakannya yang dinilai menyengsarakan akhir-akhir ini. Mendukung tindakan doxing yang dilakukan Bjorka hingga meminta kepada Bjorka untuk ungkap beberapa data milik pejabat.
Keleluasaan Bjorka dalam mengobrak-abrik data yang ada di Indonesia tidak lain dan tidak bukan karena kelalaian dan lemahnya proteksi dari pemerintah kita sendiri. Pengelolaan data digital oleh pemerintah selama ini dikelola secara ugal-ugalan. Contohnya adalah pengelolaan data warga negara di aplikasi Peduli Lindungi yang sejak awal bermasalah. Statement pemerintah yang dari awal anggap remeh Bjorka juga berbalik bak bumerang. Pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah kantongi identitas dari Bjorka. Seorang pemuda penjual es asal Madiun, Jawa Timur berinisial MAH resmi menjadi tersangka karena ada keterkaitan dengan Bjorka. Berdasarkan hasil pendalaman, MAH berperan sebagai penyedia kanal akun Telegram dengan nama Bjorkanism. Meski telah ditetapkan tersangka, namun MAH tidak ditahan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Polri, Kemenko Polhukam, Kominfo, BSSN, dan BIN. Diisukan tertangkap, Bjorka muncul kembali di forum Bridge. Ia menertawakan pemerintah Indonesia yang menyebut telah mengidentifikasi dirinya. Bukannya takut dan berhenti, Bjorka malah kian menjadi-jadi. Kira-kira sanggupkah pemerintah Indonesia mengungkap identitas dari Bjorka? Berikan pendapatmu.